Hai teman-teman, kali ini kita akan belajar konfigurasi hotspot voucher billing Peerless yang akan kita integrasikan dengan router mikrotik yang kita miliki. Sudah kita siapkan sebuah paket billing, kebetulan saya paket billing medium, jadi saya punya 5 space router yang bisa diinput di sini. Kita sudah input 4, jadi sisa satu router yang bisa kita integrasikan lagi untuk routernya, dan kita sudah siapkan satu router mikrotik fresh di mana belum terkonfigurasi untuk hotspot. Kita akan konfigurasi hotspot voucher dan diintegrasikan dengan billing kita yang ada di billing Peerless. Baiklah, kita akan konfigurasi koneksi internet via PPTP atau L2TP tunnel server dari Peerless ke mikrotik kita. Kita sudah punya 5 VPN, jadi yang tersedia free di sini yang ini. Kita langsung copy saja yang ada di sini, kita pastekan di new terminal di mikrotik yang akan kita integrasikan. Nah, setelah sukses nanti akan muncul dua interface baru, yaitu VPN Peerless Core dan Peerless Load Balance-nya LB. Ketika sudah, kita bisa add router kita yang akan kita integrasikan. Kita add router ke billing Peerless. Kita kasih nama router voucher, voucher hotspot gitu ya. Kita generate untuk IP-nya tadi yang tersedia free di 10.1.1. Untuk portnya kita lihat di sini IP service. Untuk port login ya ini 2089 untuk login lewat API. Nah, ini username mikrotik. Defaultnya Peerless. Untuk secret radius default port 3799. Nah, ini referral kode digunakan ketika customer ingin daftar langsung via aplikasi Android. Masukkan kode referensi. Kita buat MTR Peerless gitu. Bisa diganti sesuai brand masing-masing. Kalau sudah, kita save. Kita coba login ke router yang kita buat tadi, router voucher. Action connect router. Nah, kita sudah berhasil masuk ke dashboard router, di mana router itu adalah router yang baru kita integrasikan tadi. Nah, halaman dashboard router ini untuk konfigurasi yang keterkaitan dengan fitur-fitur yang ada di mikrotik. Kalau yang tadi kita logout router itu adalah dashboard langganan admin panel ke billing Peerless. Jadi kalau ingin masuk router, ketika kita punya banyak router, bisa di list ditambahkan add router di sini. Oke, langsung kita masuk ke router voucher karena kita akan belajar konfigurasi hotspot voucher pada billing Peerless. Sebelumnya kita harus config hotspot yang ada di mikrotik secara default. Ketika sudah berhasil config hotspot secara default, baru kita akan integrasikan fitur-fitur hotspot voucher di menu voucher di sini. Tapi syaratnya harus konfigurasi default di mikrotik, harus bisa login hotspot dulu. Baiklah, seperti biasa kalau kita mau konfigurasi dasar hotspot mikrotik, kita harus tentukan subnet dari IP untuk distribusi ke customer hotspot voucher. Kita buat seperti ini, bisa disesuaikan dengan subnet rank yang diinginkan. Kalau sudah, kita buat address untuk distribusi hotspot voucher. Kita langsung hotspot setup. Nah, untuk interface wireless-nya tersedia WLAN 1, next. Ini IP-nya akan muncul otomatis ketika kita buat tadi address yang kita buat ranknya /24 saja, bisa disesuaikan dengan subnet rank atau
jumlah total IP yang diinginkan. Kita buat 254 saja. DNS IP-nya Google. Untuk DNS name ini ketika customer ingin login nanti muncul domain. Nah, kita buat login.wifi sesuaikan dengan keinginan. Nah, ini username admin untuk tes login. Nah, kita sudah buat konfigurasi hotspot standar defaultnya di Mikrotik. Kita coba login, kita siapkan aplikasi Android. Coba kita login menggunakan hotspot name yang ada di sini adalah Wi-Fi DevOps. Untuk nama Wi-Fi SSID-nya Wi-Fi DevOps. Kita coba untuk login, apakah sudah sukses konfigurasi default hotspot Mikrotiknya. Nah, ini kita sudah bisa login nih. Tadi user yang kita buat admin. Nah, ini seperti yang Anda lihat login.wifi untuk DNSM-nya seperti yang kita buat tadi. Admin, password admin. Oh iya, ini ada kesalahan sedikit untuk address pool, konfigurasi poolnya biasanya di profile. Nah, ini belum terprovide. Kita pilih address pool untuk hotspotnya. Betul, HS pool 5 untuk subnet ini secara defaultnya tadi di IP itu. Coba kita login kembali. Nah, sudah sukses ya, kita sudah bisa terhubung ke internet. Coba kita browsing. Nah, oke. Untuk konfigurasi default Mikrotik hotspot kita sudah selesai. Tinggal kita integrasikan konfigurasi hotspot voucher ke dalam billing Peerless. Baiklah, langsung saja kita buat pool yang dari billing sama default Mikrotik itu berbeda. Kalau yang dari billing nanti semua dipakai untuk konfigurasi billing. Baiklah, kalau untuk subnet rank bisa kita samakan. Misal put hotspot tadi subnet ranknya adalah kita mulai dari 2 karena 1 untuk gateway. Kita save, kita sudah buat poolnya. Nanti bedanya di Mikrotik untuk IP pool ada keterangan dari Peerless yang untuk dibuat, tapi ini masih kita buat sama. Nah, bisa dibedakan sesuai dengan topologi masing-masing di lokasi Anda. Setelah kita sukses buat pool, kita buat bandwidth untuk limitasi vouchernya. Kita buat reguler limitasi QW. Bisa limit 10 MB. Nah, bisa disesuaikan sendiri dengan langganan vouchernya. Ini kita buat 10 MB, 10 MB, reguler saja, kita save. Setelah kita sukses buat limitasi bandwidth, kita buat customer. Nah, di sini customer itu bisa kita add secara manual ataupun import. Kalau import sudah disediakan juga untuk format importnya. Bisa dilihat di sini untuk format import. Jadi bisa disesuaikan sendiri. Pelanggan juga bisa nanti untuk add customer itu dari aplikasi Android ketika customer sudah download dari Play Store dengan keyword Peerless. Kita buat contoh saja langsung di sini untuk sampel customernya kita add manual dulu. Misal kita namai Vindik user. Vindik user untuk customer ID generate otomatis saja. Untuk
Kita acak dulu, nanti bisa disesuaikan. Vindicpay ini email user, bisa disesuaikan dengan email server masing-masing. Nah, ini untuk nomor HP untuk menerima kode OTP untuk login aplikasi. Sudah kita siapkan satu nomor yang belum terdaftar untuk pelanggan. Kita daftarkan di sini. Vindicpay untuk user loginnya. Untuk tipe Purchase Voucher ini ketika customer berkompetensi, misal dia membawa pelanggan-pelanggan di tetangganya, bisa kita buat agen atau reseller. Kita buat single dulu. Passwordnya 123456. 123456 bisa disesuaikan sendiri dengan keinginannya nanti. Nah, ini opsional, bisa diisi, bisa tidak disesuaikan karena ini single voucher, bukan agen ya, tidak usah kita kasih limit piutang. Kita sudah sukses membuat satu customer, sekarang kita coba untuk generate voucher atau kita setup dulu sebelum kita ke voucher harus kita setup untuk hotspotnya agar terkoneksi dengan radius wireless di mikrotiknya. Nah, ini radiusnya belum kita add, kita keluar ke router dulu untuk ambil script routernya. Script router, tadi kan script untuk PPTP, L2TP, VPN-nya. Sekarang kita ambil untuk router voucher. Nah, di sini untuk scriptnya tinggal dikopas saja. Jadi ada dua script, yaitu script VPN sama script radius. Kita paste saja langsung di new terminal. Kalau sudah, harusnya di sini sudah ada radius wireless cluster. Kalau sudah, kita kembali lagi ke dalam dashboard router, di router voucher. Nah, kita masuk ke hotspot, server. Nah, ini tinggal diedit-edit saja untuk konfigurasi hotspotnya karena kita sudah setup by default di MikroTik. Jadi tinggal edit-edit saja, disesuaikan. Untuk poolnya disesuaikan dengan pool yang dari billing, bukan dari pool yang dari MikroTik. Editnya di situ nanti. Oke, untuk ini sama poolnya saja di save kalau sudah. Setelah itu di hotspot profil. Nah, hotspot profil ini kalau mau di-enable di radius milik wireless, tinggal di edit wireless voucher, misal seperti itu, diedit seperti itu. Untuk loginnya kita buat HTTP CAP dan PAP. Radiusnya kita pilih yes. Kalau sudah di save, seharusnya di hotspot. Untuk konfigurasi profil, server profilnya, nah ini sudah teredit. Ada wireless voucher. Untuk loginnya sudah seperti tadi. Nah, ini untuk tambahan interim update ini untuk update paket data mikrotik yang terintegrasi di billing wireless seperti setiap bulan kita bandwidth usage kita berapa, nanti update-nya di sini harus ditentukan supaya tahu pelanggan seperti data-data seperti usage bandwidth dan lain-lain. Kita buat 5 menit misal. Oke, setelah itu yang dari billing lagi kita hotspot profil sudah. Nah, ini untuk membuat profil hotspot. Karena kita mau membuat yang voucher, kita buat profil voucher saja.
Nah, untuk 10 MB bandwidth-nya tadi mungkin 5.000 mungkin 1 jam, paket 10 MB, misal harga customernya di 5.000, untuk misal kalau ada reseller 4.000 saja, jadi reseller dapat fee 1.000 seperti itu. Nah, ini bandwidth-nya tadi limit 10 MB, masa aktif 1 jam. 1 jam misal 5.000 masih bagus, disesuaikan sendiri dengan harga yang di profil. Nah, ini expired action ini disable login berarti ketika mau login user ketika sudah habis nanti otomatis dia ditolak. Tapi kalau redirect isolir ini dia diarahkan ke halaman isolir. Jadi sesuaikan sendiri dengan keinginannya. Nah, ini untuk ditampilkan di aplikasi. Save. Kita sudah berhasil buat profil harga voucher. Tadi yang hotspot kita cuma config yang 2 ini. Kalau ini profil yang untuk bulanan hotspot. Hotspot kan ada bulanan karena kita mau setup voucher. Intinya sama, untuk bulanan hotspot tinggal set profil. Profilnya untuk biasanya 150.000 satu bulan. Service plan ini untuk usernya. Kalau voucher, usernya kita generate di voucher list gitu. Bedanya kalau voucher ini jam-jaman, kalau hotspot ini untuk member yang langganan bulanan. Cuma di situ bedanya. Nah, untuk profil tadi kita sudah buat, sekarang kita buat voucher list. Untuk voucher list sendiri, kita bisa generate voucher diarahkan ke agen atau reseller. Misal customer yang tadi kita buat satu ini mau diubah menjadi agen atau reseller. Tinggal di tipe voucher ini diubah agen reseller, lalu dikasih setiap limit saldo piutang, misal 100.000, setelah 100.000 dia nggak bisa generate dari saldo piutang. Kalau markup voucher ini untuk yang customer-nya ditambah dengan markup yang akan di-share ke referral. Ini yang untuk bulanan karena langganan bulanan, markup langganan bulanan. Karena yang voucher itu sudah ditentukan di harga profil tadi selisih 1.000. Ini seperti langganan member hotspot, PPOE, di setup di sini. Kalau sudah di save, kita buat agen tadi. Nah, sekarang kita generate voucher untuk agen Vendikpay tadi. Nah, ini dia RS reseller Vendikpay, prefix awalan bebas. Voucher prefix kalau mau dikasih prefix, username, hanya username itu berarti voucher. Kalau member biasanya username dan password. Hanya angka, saya suka angka saja. 6 karakter misal, panjang 6 angka nanti yang diinput. Total voucher saya mau generate di user agen reseller tadi. Nah, ini saya kasih masa aktif 1 minggu. 1 minggu dari generate nggak dipakai. Nah, ini jualan masa aktif ini namanya. Nah, ini fiturnya bagus seperti provider-provider yang jualan. Nah, ini kita pakai saldo misal cash karena dia bayar. Nanti kita generate. Nah, kita sudah punya 10 voucher. 10 voucher di sini ini untuk bisa dicetak ke agen reseller. Nah, untuk cetak nanti tinggal kita masuk ke voucher, terus voucher template, kita tentukan templatenya. Kita buat default saja ya. Misal saya suka yang ini, aktifkan yang ini. Nanti bisa diedit di masing-masing karena ini belum kita edit, baru kita aktifkan. Nah, masih pakai default template.
Nah, untuk cara editnya di sini, edit, diedit. Nah, untuk kodenya bisa disesuaikan. Nah, kita buat default dulu, masuk ke voucher list, kita coba untuk login menggunakan satu user ini. Nah, nanti harusnya ketika sukses, kita bisa melihat satu user yang ada di sini untuk voucher. Ntar kita coba kita login untuk menggunakan WiFi DevOps. WiFi DevOps, IP, hotspot. Nah, ini masih login yang lokal tadi. Kita kill dulu, kita ulang, kita login menggunakan voucher yang ada di billing. Nah, ini butuh otorisasi lagi. Coba kita login karena ini hanya username ya, jadi sama untuk username dan password. Tinggal edit template, menampilkan login voucher. Jadi satu hanya username. Karena ini masih default template-nya Mikrotik, kita masukkan semua 638 388 638. Nah, kita connect, kita sudah berhasil dan seharusnya aktif. Nah, ini R berarti sudah login menggunakan Radius dengan user ini. Nah, kita sudah sukses, artinya kita sudah sukses mengintegrasikan router Mikrotik kita dengan konfigurasi hotspot voucher yang ada di billing. Kita coba lihat untuk user monitoring seharusnya ada satu user. Ini sudah ada satu user paket 10 MB, lalu kita bisa coba cetak voucher list di sini, misal. Nah, ini sudah connected ya. Sudah connected. Di sini 1 jam untuk user ini, yang lain masih tersisa 9. Di sini tersedia 9, terpakai 1. Untuk print ini sebenarnya kalau kita jualan melalui aplikasi Android itu enak karena kita bisa cetak sesuai kebutuhan yang ada di aplikasi Android. Nah, untuk aplikasi Androidnya nanti download di Play Store ya, karena saya sudah download. Langsung kita coba buka tadi Vindicpy, username dan passwordnya 123456. 593 Nah, tampilan barunya belum ada langganan. Belum ada langganan ini yang bulanan. Kalau voucher ya bisa dilihat di sini voucher. Nah, tadi kita punya 10 voucher ya. Karena saya agen bisa jualan. Kalau jualan bisa di-share di sini via ke WA pelanggan atau dicetak satu-satu melalui print Bluetooth juga bisa. Ini cetak voucher. Tidak ditemukan karena nggak ada Bluetooth yang aktif. Ini masih tersedia 9 voucher, terpakai 1 karena buat uji coba. Oke, untuk aplikasi kita sudah bisa login, konfigurasi kita sudah bisa konfigurasi default Mikrotik dan terintegrasi dengan billing Peerless. Untuk jika ada pertanyaan-pertanyaan bisa hubungi nomor customer service Peerless. Untuk konfigurasi setup tutorial kali ini cukup sampai di sini, bisa kita lanjut via chat. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.